Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah kedatangan tamu, yaitu Ustadz Dhani yang akan menjadi narasumber kita di PPJP Media, narasumber untuk sedikit membahas dan mengulaskan, yaitu kan besok kita kedatangan hari spesial, yaitu momen Hari Ibu, yang mana besok itu kan bahkan sudah dibuat Hari Ibu untuk mengenang jasa-jasa seorang ibu. Mungkin apa saja sih jasa-jasa terbesar dari seorang ibu untuk anaknya? Ya, siap. Oke, terima kasih Ustadz Tarik ya telah memberikan waktu ya buat saya, buat kita ya, kita aja sebagai rasa syukur kita ya kepada ibu kita, terutama kita harus mengenang yaitu jasa-jasa ibu, terutama orang tua yang telah mengandung kita kan seorang ibu ya, yaitu sampai pemerintah aja sudah membunderi tanggalan ya, yaitu Hari Ibu. Masya Allah. Jadi untuk mengenang ya. Mengenang. Jadi memang si pemerintah itu memang mengharuskan, dan kalau saya bilang itu mewajibkan ya untuk seorang anak seperti kita itu memang berbakti kepada seorang ibu kita semuanya. Jadi kita ya gini ya, untuk mengenang, namanya mengenang itu kan kita kenang entah itu kebaikannya entah itu keburukannya, yang penting kita kenang gitu ya kan. Yang pasti itu mengingat masa lalu. Mengingat masa lalu ya, karena kalau kita mau mengingat masa depan kan nggak bisanya cuma masa lalu ya kan. Masa lalu kan ya kita apa namanya, seorang ibu kita pasti tahu lah sulitnya minta ampun banget sulitnya seorang orang tua, khususnya ibu yang telah mengandung kita, membesarkan kita, menyusui kita, terus apa namanya, mendidik kita, mendidik akhlak, memondokkan kita di Pondok Pesantren Jamiatul Qura. Itu harapannya seorang ibu, itu pasti harapan yang agar kita itu bisa berbuat baik kepada beliau ketika masih hidup, dan bisa mendoakan beliau ketika beliau sudah meninggal dunia. Nah, mungkin jasa-jasa ibu itu menurut Ustadz Dhani itu apa saja? Itu jasa-jasa orang tua termasuk ibu ya, khususnya ibu itu yang mengandung kita itu wahdan ngalawahin ya. Wahdan ngalawahin wa fisolu. Ya, wa fisolu fi ameni anusyukuri wali dayak surat Luqman juz 21 ya. Itu kan gini, seorang ibu telah mengandung kita itu 9 bulan 10 hari. Itu makan nggak enak, kalau makan pedes sedikit nggak enak, terus mau miring nggak enak, mau terlentang nggak enak. Nah, terus beliau melahirkan kita itu taruhannya nyawa, dan sebegitu besarnya pengorbanan seorang ibu pada anaknya seperti itu. Pengorbanannya sungguh luar biasa. Beliau tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Itu belum sampai membesarkan kita, menyekolahkan kita di TK, SD. Itu kita itu belum punya alat belas itu pada saat sekolah TK SD itu masih cara bahasa Jawanya itu nganyel kayak wong. nakal karena kita belum tahu ya. Nah, jasanya orang tua itu sabar banget. Teringat aku dulu pas aku masih MI sekolah MI di Dut Andong itu gini. Saya tuh pernah disuruh seorang guru untuk membuat pekerjaan rumah, yaitu menganyam sesuatu ya, kan aku belum bisa, dan aku tidak lapor sama ibuku, nggak lapor. Tahu-tahu habis subuh, padahal nanti jam 7 itu ditumpuk, harus dikumpulkan. Aku baru bilang sama ibuku, dan ibuku dengan sabarnya itu mau membuatkan PR-ku itu. Beliau itu tidak marah. Karena apa? Karena untuk kebaikan seorang anaknya tersebut agar tidak dimarahi oleh gurunya, dia rela berkorban tidak masak pada saat itu untuk cuma membuatkan PR. Nah, itu pas itu kan saya belum tahu pengorbanan ibu. Itu pun saya masih pada waktu dulu itu masih cara bahasa Jawanya itu masih maidu. Ini kok kerjaannya kok
jelek amat sih Bu, ini gimana nih, nanti kalau saya dimarahin sama ibu guru gimana nih, sama dimarahin sama wali kelas, kok kerjaannya kayak gini amat. Orang tua seorang ibu sabar. Jadi ya Ustadz, menurut Ustadz itu momen yang paling mengenang dari ibu Ustadz itu apa sih? Gini, momen yang paling mengenang dari ibu saya, kan kita tahu kan ibu saya sudah meninggal, dan meninggal pada saat di pondok. Saya masih di pondok, ibuku telah meninggal dunia. Itu pas ke Ustadz umur berapa? Aku umur sekitar ya 25 ke atas lah. Udah besar, aku udah besar. Lah ibuku itu pernah bilang gini, pakai bahasa Jawa, "Le mondok sak tutupmu. Ojo mikir buke lek golek duit. Mondok sak tutupmu, ojo mikir lek buke lek golek duit." Bahasa Indonesia kan kayak gini ya. Nah, kamu mondoklah terus sampai kamu benar-benar selesai dalam bidang pondokmu itu. Janganlah kamu mikir orang tua bagaimana caranya orang tua membiayai hidup di pesantren. Jangan pikir itu. Itu pada saat saya pas wayah kiriman ya, ibu saya datang kasih uang. Ibu saya pas datang mengasih kiriman uang itu kan, ya biasa kalau dulu itu 200.000, 300.000 sebulan udah banyak. Kalau sekarang kan kurang, ya kan, untuk jajan atau dan gimana. Nah itu ibu saya tuh bilang gini, "Kamu ini cukup apa enggak?" gitu. Saya bilang, "Udah cukup Bu, udah cukup." Saya bilang gitu. Kalau nggak cukup kamu nanti bilang lagi ke kurangnya berapa gitu. Itu ternyata ibu saya itu adalah orang yang berbohong. Ibu saya itu tukang bohong nomor 1 di dunia. Ternyata apa? Dia itu bilang kayak gitu seolah-olah dia itu, "Kamu butuh berapa pokoknya tinggal bilang," gitu. Tahu kan? Okay. Itu ternyata uang itu adalah uang hasil pinjaman online. Bayangkan, dia tidak peduli untuk pinjaman online untuk memondokkan anaknya. Tapi padahal itu diam-diam. Itu tanpa sepengetahuan aku. Baru setelah beliau meninggal, ada tuh catatannya. Masya Allah, aku berdosa banget aku. Kalau aku ya semoga saya ibuku di dalam kuburan mendapatkan nikmat ya, karena di dunia beliau sudah merasakan sulitnya hidup, memondokkan anak, sulitnya sudah dia alami. Moga-moga aja dia di kuburan luar sana bisa menikmati hasilnya. Masa udah di dunia dia sudah sulit, masa di kuburan sulit, kan kasihan kayak gitu kan. Kalau aku tahu dulu ibuku memondokkan aku dengan biaya utang-utang kayak gitu, aku dulu langsung tenanan ya, cara bahasa Indonesia Jawanya itu sungguh-sungguh, iya bener, sungguh-sungguh, pokoknya langsung cak gitu. Pasti langsung di pikiran itu bagaimana cara membagikan orang tua. Cara membagikan orang tua gimana, untuk paling enggak kan kita mengembalikan uang yang beliau kasih walaupun tidak seberapa kita ya kan, untuk gitu. Makanya beliau itu orang paling berbohong di dunia, tapi tidak ada anak yang tahu, dan itu demi kebaikan anaknya. Itu kan jasa orang tua itu kan termasuk jasa yang ikhlas ya. Karena apa? Karena pada saat itu tuh tidak ada orang yang tahu kayak gitu. Walaupun sekarang kita akhir-akhirnya kan kita juga tahu juga kan ya kan. Itu kan benar-benar ikhlas banget sama anaknya, tidak mengharapkan apapun gitu. Dia tidak berkata yang apa-apa, maksudnya jujur, tidak jujur kayak gitu. Nah makanya kan di momen hari ini saya mengenang beliau itu memang benar-benar ikhlas untuk membuat anak-anaknya jadi soleh-solehah gitu, tanpa tanpa menghitung. Bahkan pengorbanan dia pun tidak dia sebutkan. Yaitu sebagian dari kisah Ustadz Dhani. Ya. Sebagian dari kisah Ustadz Dhani tentang pengorbanan besar dari ibu Ustadz Dhani kepada Ustadz.
Nah, mungkin pesan dan kesan Ustadz Dhani untuk anak-anak untuk agar berbakti pada orang tua, terutama untuk ibu. Ya itu gini ya, kita kan tahu ya, ibu kita kan dibagi menjadi 2 orang ya. Kalau masalah baik dan buruk itu urusan sama lain-lain, yaitu seorang ibu yang masih hidup dan seorang ibu yang sudah meninggal gitu ya. Ya, jadi untuk pesan oleh kita ya, untuk orang yang masih hidup ya, terutama ibu, panjenengan sama penonton yang ada di YouTube kita PPJG Media, mungkin banyak santri atau tidak santri, mungkin ada orang umum mungkin yang nonton, mungkin juga seorang bapak-bapak, seorang ibu kan kita nggak tahu ya. Beruntung banget kalian, panjenengan beruntung banget masih punya seorang ibu yang masih hidup. Kalau kalian kangen, tinggal aja pulang nanti sowan ketemu gini, Bu, kula tresno panjenengan kayak gitu, sowan. Apakah ada salah aku kurang bagaimana, nanti bisa ibu sebutkan. Terus ibu kurang apa, nanti saya yang tambahin. Ibu mau saya melakukan apa, nanti saya langsung itu. Contohnya santri yang baru pulang kayak gitu, itu beruntung banget. Coba kalau saya yang sudah meninggal gini, kalau kangen sama orang tua, saya mau mencari kemana? Ke Jakarta nggak ketemu, ke Sumatera nggak ketemu, gimana? Kan beruntung banget ya untuk panjenengan semua yang punya ibu masih hidup. Tolonglah, itu emang surga kalian itu surga, bener-bener surga. Karena Nabi Muhammad SAW sudah bersabda bahwa dari Abu Hurairah ya, itu al-jannah tuh, kalau saya nggak keliru ya, dari Abu Hurairah itu meriwayatkan Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa surga itu kalau surga di bawah telapak kaki ibu itu bukan riwayat dari Abu Hurairah, tapi itu juga ada hadisnya. Cuma yang saya katakan di sini itu riwayat lain bahwa yang mengatakan ada orang laki-laki datang pada Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, yang paling aku baiki di dunia ini siapa? Apa paman, ibu, bapak, atau orang tua, atau yang mengasuh saya dari kecil? Nah, seketika itu Nabi Muhammad menjawab, ibumu. Pokoknya pertama ibumu, gitu aja Nabi gitu. Yang kedua siapa? Ya ibumu lagi. Kok bisa gitu Rasulullah? Iya. Yang ketiga siapa Rasulullah? Ibumu lagi gitu. Masya Allah. Yang keempat siapa? Baru. Ya, yang keempat kalau 3 ini sudah ya bapakmu gitu. Itu bahkan sampai 3 kali. Berarti itu memberi kesan kuat. Berarti kan kita harus berbakti kepada ibu, bahkan lebih ayah kita sendiri. Iya betul. Karena pengorbanan ibu itu 3 kali lipat dari ayah. Ayah paling ngapain sih? Ya kan? Rasa. Ya kan? Ayah kan paling ngapain sih, ya kan? Ya kan? Pokoknya ibu ya yang pertama ya. Kalau kita ngopol dulu pada waktu kecil, yang ganti popok kita siapa? Ayah apa ibu? Padahal pada ngantuk-ngantuknya itu, kalau aku sendiri sebagai misalkan ayah ngompol, aduh tanganku kotor gitu. Kalau ibu enggak mikir gitu, enggak kotor. Makanya ibu dulu. Nah itu kan berikut kan jasa-jasanya ibu ya. Terus kalau ibu kita masih hidup, ya kita berbakti kepada beliau, apapun perintah beliau kita penuhi. Sebagai kita anak kita penuhi, walaupun kita berat, walaupun kita punya kepentingan, beliau juga punya kepentingan, kita dahulukan kepentingan beliau. Walaupun ada yang ibu yang jahat, tapi kita nggak usah bahas ya, contohnya itu ibu yang masih hidup yang memerintahkan kita untuk perkara jahat, yaitu untuk musyrik kepada Allah. Contohnya, nak kamu ganti agama Kristen aja, itu kita nggak usah, harus diingkari dari sana. Tapi itu sedikit banget ibu yang kayak gitu. Banyak-banyaknya ibu itu baik pada kita. Yang kedua ya, yaitu untuk yang ibu yang sudah meninggal, yaitu
Ya semoga saja beliau diterima di sisi Allah gitu, terus ditempatkan di surga Allah karena mempunyai anak yang masih mendoakan beliau. Kita berdoa sama ibu yang sudah meninggal itu minimal 1 kali setiap hari, itu kita beri Fatihah, syukur Yasin, syukur juga Wadingah. Itu setiap kita membaca Al-Quran, membaca diadiakan kepada ibu kita gitu. Itu yang sudah meninggal ya. Itu karena apa? Habib Novel pernah berkata, Habib Novel, yaitu kebahagiaan orang tua yang sudah meninggal itu adalah bila mana anak yang beliau cintai itu mendoakan beliau. Makanya beliau itu bahagia banget, lebih bahagia daripada santri yang mendapatkan kiriman. Gitu. Jadi tapi saya yakin kok Ustadz Dhani itu, saya yakin meskipun ibu Ustadz Dhani itu sudah meninggal, tapi saya yakin bahwa beliau bahagia di sana. Amin. Terima kasih. Karena Ustadz Dhani itu selalu mendoakan ya. Insya Allah. Kalau aku nggak lupa. Apalagi Ustadz Dhani itu sudah mondok berapa tahun? Ya 15 tahun, hafal Al-Quran, hafal Alfiyah, tafsir. Jadi saya yakin bahwa pengorbanan ibu Ustadz Dhani itu tidak sia-sia. Amin. Ya mungkin untuk Ustadz Dhani, untuk pesan-pesan untuk anak agar bisa berbakti kepada ibu, kepada orang tua, khususnya ibu, itu seperti apa? Ya untuk pesannya itu simpel banget, seperti kata Nabi Muhammad SAW, biru aba'akum tabirukum abna'ukum. Kamu berbuat baiklah kepada orang tuamu, maka besok anakmu juga akan berbuat kepada kamu sebagaimana baiknya kamu kepada orang tuamu, khususnya ibu. Dan itulah sedikit kisah dari Ustadz Dhani, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Amin. Jadi Ustadz, ada kata itu bahwa seorang ibu berani mati untuk 10 anaknya. Ya betul. Tapi 10 anak belum tentu berani mati untuk 1 orang ibu. Sip. Mungkin Ustadz Dhani ada tambahan pantun atau apa itu? Ya ada. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Berbakti kepada orang tua dahulu, khususnya ibu, baru bersenang-senang kemudian. Terima kasih untuk Ustadz Dhani yang telah bersedia menjadi narasumber di PPJ Media. Mungkin sampai di sini dulu dari saya. Bila mana ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan untuk pemirsa, maka saya meminta maaf, dan saya mewakili dari PPJ Media mengucapkan selamat Hari Ibu. Cukup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum.